Pemerintah Indonesia dan Jepang menandatangani nota kesepahaman proyek pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Proyek yang menyerap dana 60 triliun rupiah ini diproyeksi akan selesai tahun 2025 mendatang. Pemerintah menargetkan tahap konstruksi kereta Jakarta-Surabaya dapat dimulai tahun 2022, di mana pemerintah juga meminta dalam proyek ini dapat memaksimalkan komponen dalam negeri, melibatkan kontraktor lokal dan adanya transfer knowledge. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melemparkan sinyal kelanjutan rute kereta cepat hingga ke Surabaya. Pernyataan ini disampaikannya di sela-sela uji coba kecepatan maksimal kereta cepat Kamis 22 Juni 2023 di Stasiun Tegaluar. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Kementerian Perhubungan menjelaskan alasan terkait usulan penghapusan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dari daftar proyek strategis nasional atau PSN. Juru bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan proyek yang diusulkan dihapus dari PSN adalah kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Kereta semi cepat Jakarta-Surabaya yang diusulkan untuk dikeluarkan dari PSN bukan kereta cepat Jakarta-Surabaya yang saat ini sudah akan selesai untuk relasi Jakarta-Bandung, kata Adita saat dikonfirmasi Rabu 26 Juli 2023. Kemenhub telah mengusulkan menghapuskan proyek ini dari PSN ke Kemenko Perekonomian. Dia menuturkan Kemenhub juga tengah menunggu keputusan tersebut. Salah satu pertimbangan Kemenhub mengusulkan penghapusan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya jalur utara adalah belum dimulainya proyek tersebut. Selain itu, Kemenhub juga telah merencanakan perpanjangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya. Nah, kaitannya dengan kereta semi cepat dan kereta cepat, admin juga telah menayangkan videonya tahun lalu juga tahun ini secara sambung menyambung. Perkembangannya dari nol sampai dengan update terakhir. Silakan diutak-atik di channel ataupun di playlist kereta api di channel Branding IT ini. Untuk urusan kereta cepat dan kereta semi cepat nampaknya Jepang mulai meradang alias mengerang juga ya karena kalah bersaing dengan Cina ya. Kereta cepat Jakarta-Bandung juga Jepang ditendang oleh Cina dan kemudian di semi cepat ini nampaknya juga ditendang oleh pemerintah dikeluarkan dari PSN sementara berfokus pada kereta cepat Jakarta-Surabaya yang sudah selesai sampai Bandung. Namun sebetulnya Jepang tidak perlu meradang ataupun mengerang ya karena Jepang juga punya ataupun dapat proyek MRT dengan nilai 160 triliun, kemudian beberapa proyek terowongan di jalan tol termasuk di jalan tol Sumatera Barat nantinya dan beberapa jalan tol lainnya yang juga melibatkan kontraktor Jepang serta teknologi Jepang. Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa pemerintah akan mengkaji kelanjutan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Luhut memaparkan usulan ini diajukan setelah dirinya melakukan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung beserta sejumlah pihak, yakni Chairman China State Railway Group Liu Zhenfang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Direktur Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC Dwiana Slamet Riyadi. Dia menjelaskan kehadiran kereta cepat merupakan sebuah lompatan teknologi yang cukup pesat di Indonesia. Menurut Chairman China State Railway Group Liu Zhenfang juga telah berdiskusi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait potensi perpanjangan proyek ini hingga ke Surabaya. Kemudian nanti saya akan melaporkan ke Presiden Joko Widodo terkait preliminaris tadi untuk kereta cepat Bandung sampai ke Surabaya, kata Luhut. Sebelumnya, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tidak masuk dalam PSN yang selesai tahun 2024. Karena proyek ini membutuhkan waktu yang panjang dan kemungkinan tidak akan rampung pada tahun 2024.
Sementara itu, isu penghapusan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dikeluarkan dari PSN dibantah Jubir Kemenhub Adhita Irawati. Adhita menegaskan bahwa proyek yang dikeluarkan dari PSN adalah proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, bukan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Sudah jelas ya Lur bahwa proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya itu jalur utara yang dihapus dari PSN. Dihapus juga artinya bukan tidak akan dikerjakan atau hilang atau dihilangkan. Kemudian proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang melalui jalur selatan yang sudah selesai sampai ke Bandung akan dilanjutkan hingga 2024, namun juga tidak akan mungkin kelar tahun 2024. Paham ya Lur? Ya bro? Nah, kalau udah paham, admin mau mengucapkan selamat datang kepada yang baru melihat channel ini. Silahkan bergabung dengan klik tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya agar bro-bro, saudara-saudara, dulur semua yang baru bergabung nantinya seperti teman lainnya yang sudah bergabung tidak ketinggalan update berita infrastruktur darat, laut, dan udara. Admin mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar atau kurang pas. Sebetulnya kata-kata itu ada tanda kutipnya ya, sebagai bahasa gaul dan bahasa halus. Namun demikian, kecenderungan ataupun analisa admin ini bukan sembarangan ya, karena ada bocoran nantinya Presiden Jokowi bertemu dengan Xi Jinping. Nah, salah satu kemungkinan yang kita curigai atau tendensinya adalah pembicaraan mengenai jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya, jalur selatan. Nah, inilah video resminya dan bocorannya alias petunjuknya ya, bahwa kereta cepat Jakarta-Surabaya jalur selatan akan segera dibicarakan. Nah, pada tanggal 27 dan 28 program utamanya adalah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping. Kemudian Presiden juga akan melakukan pertemuan bisnis dengan banyak sekali bisnis besar. Mari kita berdoa bersama agar berjalan dengan cepat ya, terutama untuk warga yang dari Tegaluar ditarik ke Kertajati itu mungkin bisa kena gusuran. Kemudian dari Kertajati ditarik ke selatan timur Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Purworejo hingga Yogyakarta, kemudian Solo ya, dan kota-kota di Jawa Timur hingga ke Surabaya. Mudah-mudahan tidak dapat gusuran jalan tol, dapat gusuran jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya. Namun demikian, jangan cuma menghayal, mari kita berdoa. Admin juga selalu berdoa agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, waras, bedigas, akas, selalu duwe beras dan isi dompet. Jangan sampai amblas. Amin amin ya robbal alamin.